Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 2321020014 dari kelas A Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mengulas kembali makalah yang telah dipresentasikan oleh kelompok 6 yang berjudul Zihar, Ilah, dan Lian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Pembahasan putusan perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk putusan perkawinan dibagi menurut segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Yang pertama itu ada karena kematian hendak suami, yang ketiga itu kehendak istri, yang keempat itu atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga. Disebut fasak keadaan ini adalah dalam 3 bentuk, yakni zihar, ilah, dan lian. Kemudian zihar ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti punggung. Penggunaan kata punggung dan bukan anggota badan yang lain, melainkan hanya karena kata tersebut digunakan untuk sesuatu yang dikendari atau dilacak. Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Hukum zihar ini berdasarkan kesepakatan para ulama adalah haram. Yang kedua itu ada ilah, berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Ilah ini ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Menurut Ali dalam bukunya Nizam al-Insyara fi al-Islam yang diterjemahkan oleh Nur, keluarga menyebutkan bahwa ilah adalah sumpahnya seorang laki-laki untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan dengan maksud untuk menyakiti istri. Yang ketiga itu ada pengertian lian. Lian itu berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fiil yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Secara etimologi, lian itu merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Kemudian ada rukun lian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu suami tidak akan jatuh lian apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suaminya. Yang B itu ada istri tidak akan jatuh lian apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang C itu sikhat atau lafaz lian, yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. Yang D itu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Kemudian kedua ada syarat lian adalah sebagai berikut. Yang A, syarat wajib lian ada 3. Yang pertama adanya ikatan perkawinan, yang kedua itu hukum nikahnya sah, yang ketiga itu suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi, dan kemudian yang B itu ada syarat pelaksanaan. Yang pertama itu ada di hadapan hakim atau wakilnya, yang kedua itu dilakukan setelah diperintahkan hakim, yang ketiga itu ada mengucapkan 5 lafaz lian, yang keempat itu ada masing-masing keduanya itu mengucapkan lafal-lafal seperti saling melakat sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kelima itu adalah lafal-lafal lian diucapkan secara berurutan. Suami juga harus